Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu murai batu mangap di gantangan maupun di rumah. Burung murai batu kadang mangap. Ini banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Dari mulai perawatan harian yang kita lakukan sehari-hari ini sangat pengaruh dan sangat menunjang. Saat lomba, gimana kok burung mangap, kadang mangap-mangap. Tapi sebelum saya membahas yang burung mangap karena salah perawatan atau perawatannya ini kurang tepat, kadang mangap itu ada berbagai jenis ya. Kalau sekedar mangap biasa saat siang ataupun pagi itu tidak masalah. Jadi mungkin ini salah dari perawatan atau pola mandi yang kita lakukan kurang tepat. Kadang ada yang mangap terus megap-megap, kayak megap-megap gitu. Mangapnya itu mangap bukan mangap ngablak gini, bukan ya, megap-megap, dadanya mengkap-mengkap. Nah, ini indikasi pada burung ini kena sakit, teman-teman. Jadi pahami dulu kenapa burung ini mangap. Kalau magap-magap seperti dadanya kembang kepis maupun mangap di sore hari maupun malam hari, itu burung ada kesalahan ataupun sakit pada pernapasan. Jadi gimana tentang mangap dan apa solusinya yang perlu kita lakukan untuk yang mangap karena sakit dulu ya. Karena sakit ini biasanya ini ada infeksi juga pada tenggorokan ataupun pernapasannya. Jadi jika mangapnya malam hari tetap megap-megap, mangap-mangap, nah ini segera atasi, teman-teman. Bisa menggunakan obat pernapasan khusus burung atau tetraklur juga bisa. Tapi hal ini harus segera ditangani. Kalau lama-kelamaan dibiarkan, nanti burung ini akan ya semakin parah. Jika burung itu mangap karena penyakit, ini sebaiknya teman-teman jangan dijemur atau diembunkan dulu ya. Kalau buka enggak apa-apa, buka mungkin di tempat teduh seperti itu agar pernapasannya lancar, baru nanti dikembalikan di dalam rumah. Kalau sakit pernapasan ini sebaiknya jangan burung ini sampai kedinginan. Bisa dalam rumah buka kerodong aja nggak apa-apa, kecuali malam hari itu ditutup separuh atau gimana agar angin itu tidak menerpa kencang pada burung yang mengakibatkan proses penyembuhan pada burung itu lambat. Jadi harus benar-benar dikenali. Kalau sekedar mangap, mungkin mangap waktu dijemur itu beda lagi, teman-teman. Jadi untuk mangap, khusus mangap yang karena dijemur atau diumbar, ini sudah hal biasa. Karena waktu diumbar dia tenaga serta pernapasannya juga lebih menghirupkannya lebih cepat. Kayak kita berlari aja kadang ya ngos-ngosan itu sudah biasa karena ya proses dari tenaga yang dikeluarkan pada burung. Apalagi yang dijemur itu mangap, itu ya sudah biasa ya, karena kepanasan atau tenaganya kurang dan waktu penjemuran itu belum pernah dijemur lama gitu ya, tetap mangap. Tapi kalau dibiasakan ini nanti ya mangapnya hilang, khusus yang umbaran dan penjemuran. Jadi proses waktu penjemuran ya dilatih bertahap. Jika mangap ya sudah kita teduhkan, besok lagi dilatih dengan penjemuran durasi ditambah lagi, ditambah setengah jam ataupun 15 menit sampai dia benar-benar kuat dalam penjemuran, misalkan minimal 1 jam, teman-teman.
Jadi nanti sudah terbiasa burung ini tidak mangap. Usahakan saat penjemur air itu dikeluarkan ya, jangan diberikan pada burung. Nanti burungnya tambah serak. Baru setelah penjemuran ini nanti air diminum, diberikan pada burung murai batu tersebut itu setelah 15 menit atau 10 menit waktu di tempat teduh, teman-teman. Jadi agar burungnya adaptasi dari cuaca panas ke dingin, tenggorokannya ibaratnya kan masih kondisi agak sat ya. Nanti kalau kita beri air minum langsung, ini yang berakibat burung ini akan serak. Dan hal lain yang kita ketahui yaitu tentang mangap, karena ya di lapangan saat kita bawa lomba atau di perjalanan mangap, bahkan di lapangan pun mangap. Nah ini yang kita lakukan nih karena burung itu, semua burung itu kan tidak sama untuk porsi EF-nya, jangkriknya, apapun settingannya. Misalkan jangkrik terlalu tinggi dan burung ini tidak kuat, ini juga menyebabkan mangap. Karena burung itu tidak sama, ada yang konsumsinya banyak, ada yang konsumsinya rendah. Jadi jangan dipaksakan untuk konsumsi jumlah banyak. Jadi sebenarnya ini ya juga dilatih juga, tapi kalau sering latihan ini ya juga kuat juga, teman-teman. Terus kadang settingan waktu mendekati waktu lomba. Misalkan 3 hari sebelum lomba, atau 2 hari sebelum lomba, atau hari H, waktu pemberian EF ini kurang pas. Memang sih setiap burung itu mempunyai settingan berbeda-beda, itu benar. Tapi waktu kita nyeting itu mungkin meninggikan jangkrik terlalu banyak. Dari 5 langsung 15 atau berapa, itu H-3 itu terlalu besar. Kalaupun mau menaikkan ya dari 5 ke 7 dulu. Hari H-3 itu 7, hari H-2 itu bisa 10 sampai hari H. Ada yang pemberian EF karena hari H-1 sama hari H. Misalkan hari H-1 kita hanya memberikan jangkrik saja, misalkan. Terus hari H pagi tetap sesuai settingan harian. Baru nanti hari H sore mau berangkat lomba kita berikan kroto atau UH. Biasanya burung akan mangap di lapangan karena dia belum terbiasa dan kaget ya. Jadi mau lomba langsung kita beri UH, sebelumnya tidak dilatih. Jadi kalau pemberian UH itu usahakan misalkan hari H-1 sore itu sudah dilatih sedikit aja. Misalkan waktu H lomba sore mau berangkat dikasih 7, berarti H-1 sore kita beri latih, kita beri 2 atau 3 ekor UH. Baru paginya kita beri UH 2 atau 3. Jadi dari sini nantinya ini akan terlatih pada hari H. Jadi suhu tubuhnya itu sudah menyesuaikan dengan settingan tersebut. Bisa jadi kroto ya sama kayak gitu. Tapi tidak semuanya burung seperti ini juga. Ada yang langsung hari H kita beri tidak masalah. Ya, kenapa demikian? Ya karena faktor dari perawatan harian yang kita latih, jemur panjang maupun umbaran lama. Ini kan untuk melatih napasnya. Dan hal lain ya juga seperti itu. Karena ya suhu tubuhnya, dia mengeluarkan panas suhu tubuh lewat dia ngablak. Kayak mangap gitu untuk mengeluarkan suhu tubuhnya. Apalagi gini, saat kita lomba di cuaca panas, itu biasanya burung juga gitu mangap. Karena ya settingan harian sudah tinggi dan pada hari H itu akan mangap. Ini karena ya untuk cuaca panas, teman-teman. Karena cuaca panas itu sangat beda. Ini dan sangat pengaruh pada burung. Burung kita yang kita kerodong mau berangkat lomba di perjalanan
ini juga kena sinar matahari dan sebagainya, atau pengap dalam sangkar, ini ya juga mangap. Jadi ya kita harus teliti juga. Jadi sebagai perawat atau yang merawat burung murai batu harus memperhatikan, melihat kondisi burungnya masing-masing. Saya hanya memberi saran, ya pengalaman yang pernah saya lakukan. Jadi teman-teman sendiri yang mengerti. Jadi misalkan kita mau berangkat, kita usahakan semprot kerodong halus agar tidak mangap, mengurangi mangap tersebut. Karena ya suhu tubuhnya tadi yang saya bilang di depan tadi, memang suhu tubuhnya itu tidak kuat panas. Karena ya cuaca itu sangat pengaruh. Beda lagi dengan cuaca yang dingin, misalkan di Malang atau di mana ya, pokoknya cuacanya yang agak dingin, itu ya burung kebanyakan ya nggak mangap. Tapi kalau memang mangap berarti ya settingannya terlalu tinggi untuk hariannya di rumah. Karena H-3, H sampai H-1 aja sudah kita naikkan. Jadi untuk kenaikan H-3 sama H-1 itu tidak semuanya burung harus dinaikkan seperti itu, sesuai settingan harian. Mungkin yang hariannya ada yang lurus-lurus saja tanpa ada kenaikan EF, baru nanti mau berangkat lomba tinggal menambahkan ulat kandang atau ulat Hongkong atau kroto saja, teman-teman. Jadi itulah teman-teman yang saya tahu. Jadi mangap itu dari pengaruh pola rawatan, juga pola mandi juga sangat pengaruh. Jika kita mandikan misalkan terlalu banyak mandi atau kurang mandi, ini ya juga sangat pengaruh pada burung murai batu yang pada eksekusi hari hanya untuk lomba. Ini penyebabnya juga mangap, teman-teman. Jadi itu aja teman-teman dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kekurangan. Jika teman-teman mempunyai pendapat lain dan mempunyai pengalaman yang berbeda, silahkan kita berbagi di kolom komentar. Terima kasih, berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.